Jadi yang pertama, sebetulnya Madura ini punya potensi kuliner yang menurut saya, karena kalau di daerah lain mungkin makanan khas itu hanya satu gitu ya. Misalkan daerah mana itu ya satu gitu, yang khas ya. Kalau masakan yang lain, masakan di tempat itu mungkin banyak, tapi yang khas itu paling satu dua gitu. Tapi di Madura ini macam-macam. Itu yang saya terus terang kagum. Sayang sekali ini nggak keluar. Padahal sebetulnya wisata kuliner itu sangat potensial. Karena itu seperti pagi ini sebetulnya menurut saya enak, dan pasti juga warga di beberapa daerah itu tertarik karena ini gorengnya nggak pakai minyak. Namun karena kemasannya kurang bagus sehingga mudah melempem. Nah, kalau saya bantu, misalkan saya bantu, dan selama ini sudah saya lakukan di beberapa, bukan hanya di Surabaya tapi di seluruh Indonesia, saya bantu namanya packaging. Nanti saya bantu branding, saya berani untuk jualkan ini. Saya udah biasa jadi marketing meskipun saat menjadi Menteri Sosial. Jadi kayak gini bisa keluar. Nah, saya yakin itu banyak sekali di Madura. Namun belum tereksplor. Nah, yang bisa sudah siap, nanti saya akan bawa chef untuk ini kurang apa. Nanti setelah itu diperbaiki, nanti saya bantu packaging sama brandingnya, saya bantu izin-izinnya untuk halal, untuk BPOM gitu. Nanti saya bantu jualkan. Saya punya kenalan banyak, bukan hanya di Surabaya, tapi juga di Bali, di Jogja. Itu saya punya kenalan banyak. Ini bisa saya ikutkan, titipkan ke sana nanti ke depannya, supaya dia pendapatannya lebih baik. Nah, yang berikutnya itu potensi kuliner Madura itu luar biasa. Saya akan coba nanti bawa, karena kan saya tidak ngerti soal makanan secara dalam, misalkan pengawetannya bagaimana, itu bagaimana. Nah, nanti saya akan datangkan tim khusus yang selama ini sudah membantu saya saat di Surabaya, yang mengantarkan ibu-ibu jadi jutawan maupun miliarder. Itu kemudian saya juga nangani di beberapa daerah di Indonesia. Itu tim itu nanti yang akan saya minta bantuan untuk turun di sini menangani kuliner di Madura. Ada yang bisa dimakan di sini. Saya berharap makanan itu bisa keluar. Karena kalau tradisional, kalau cara tradisional itu ya harus buka restoran di luar. Nah, tapi kan modalnya besar kalau begitu, dan tidak semua bisa. Karena itu kalau ini bisa dikemas, makanan kulit ini enak sekali. Kalau bisa dikemas keluar, saya yakin banyak sekali yang tertarik. Nah, karena itu yang pertama yang akan saya angkat, karena Madura ini termasuk tertinggal. Jadi karena itu yang padahal potensinya cukup besar. Itu yang pertama saya, sambil nanti kita akan membuat, jadi mungkin ujungnya di sini kita akan buat akses ke sampai Sumeneb, itu berupa tanggul sebetulnya. Karena selama ini tadi betul Bu, kalau hujan itu air masuk. Nah, itu ditanggul, namun di atasnya itu bisa digunakan untuk jalan, sehingga bisa memecah jalur tengah Madura. Jadi truk-truk besar itu lewat di situ. Nah, kemudian yang di dalam ini bisa digunakan wisata batik, wisata kuliner, karena batik Sampang beda dengan Pamekasan, beda dengan batik Bangkalan. Nah, itu potensi yang luar biasa. Nanti saya ngajarkan anak-anak mudanya untuk masuk di dunia fashion. Aneh mungkin, dan kan nggak apa-apa kalau batik-batik itu didesain jadi busana muslim, mungkin juga kerudung-kerudung dari batik, kenapa enggak? Karena selama ini hanya dijual hanya lembaran kain. Nah, kalau itu jadi pakaian, itu jadi busana muslim, bisa mungkin jadi mukena, maka akan ada nilai tambah. Yang pertama, dari sisi orang bekerja.
Jadi orang itu yang dulunya selesai batik, selesai dijual. Tapi kemudian batik ini dijahit, ada penjahitnya. Nah, kemudian setelah itu ada pedagang bajunya. Jadi di sini ada pedagang kain, di sini ada pedagang baju. Nah, itu yang akan mempercepat Madura. Kemudian juga wisata kulinernya. Kalau di tengah ini hanya untuk mobil-mobil, mobil itu saya yakin wisatawan yang akan belanja batik dan belanja kuliner pasti akan senang. Karena dia tidak diributkan dengan truk-truk yang ngangkut barang. Jadi yang ngangkut barang biar di luar, yang di dalam ini kita kembangkan untuk akses perekonomian warga. Seperti itu. Jadi nanti mungkin di plot-plot tertentu, kalau Pemdanya nggak ada lahan, kita akan beli provinsi, kemudian masyarakat bisa jualan di situ. Resik itu bisa batinia, bisa juga lahiria. Ya, kalau lahiria saya resik-resik tadi. Tapi kalau batinia saya harus bersih semua. Saya harus bersih di pikiran saya, di hati saya. Karena apa? Karena ini cuma titipan. Masyarakat kalau saya terpilih itu nitipkan ke saya. Takdirnya, nasibnya seperti itu. Kenapa contohnya misalkan? Kenapa ngomong takdir? Mungkin kalau anak miskin tidak bisa sekolah, dia ya sudah mungkin jadi petani dia atau jadi. Tapi kalau kemudian dia sekolah, dia bisa memiliki takdir yang lebih tinggi lagi. Mungkin bisa sekolah di luar, mungkin bisa juga jadi pengusaha seperti itu. Kemudian juga nasibnya, juga kehidupannya. Jadi itu yang kenapa saya harus bersih semuanya. Tidak boleh ada niatan saya, apalagi ambisi, apalagi nafsu. Tidak boleh itu. Itu, nah itu seperti itu yang namanya resik. Kan semalam kan jadi Madura ini jadi rebutan ya di depan itu tiga calon itu. Nanti apa yang sekiranya Bu Risma kalau pas jadi kan jadi rebutan semalam di depan itu? Ya, Madura. saya nggak ngerebutan. Saya nggak ngerebutan. Bagi saya itu kalau mohon maaf ya karena di Madura banyak masih yang orang miskin. Itu sebetulnya saya sebagai seorang muslim pun saya punya kewajiban dengan kalau pribadi saya harus berzakat di orang itu kalau pribadi, apalagi kalau kemudian jadi pemimpin itu tambah lagi bebannya itu harus. Makanya saya selalu pegang janganlah kamu menjadi fakir karena kamu akan menjadi kafir. Itu saya pegang betul. Maka kenapa kalau jadi kafir, saya menerjemahkan kafir itu bukan hanya keluar agama, tapi dia nyuri, dia minum, judi, itu kafir menurut saya. Kelasnya beda-beda, ya itu yang bisa membedakan hanya Allah ya dan para malaikatnya. Tapi bahwa menurut saya itu bagian dari kafir. Ya seperti itu. Kenapa nggak boleh di dalam agama? Kalau boleh kan bukan disebut kafir, ya kan?